Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Indah bisa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingat nggak kemarin belajar apa? Menghormati orang tua dan menghormati guru. Terus hari ini kita mau belajar apa ya? betapa syukur kepadamu. Wow, kayak judul lagu. Ada yang tahu nggak syukur itu apa sih? Seperti apa? Bersyukur dengan kehidupan yang kita miliki, Bu. Menerima apa yang diberi oleh Allah. Iya. Terus mengucapkan alhamdulillah. Tidak pernah putus nikmat. Tidak pernah ngedumel atas rezeki yang selalu diberikan berapapun itu. Mau itu sedikit, mau itu banyak, harus tetap kita syukur. Nah, siapa yang mau baca nih surat Az-Zukhruf ayat 9-13? Maulida, Oh iya. Maulida mana Maulida? Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين صدق الله العظيم. Terima kasih Ibu. Novi silakan dibaca artinya. Artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan dijadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha suci Allah yang telah mendudukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Az-Zukhruf ayat 9-13. Iya, makasih Novi. Jadi dari surat ini semua bumi dan seisinya itu dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tuh ingat sama nikmat Allah. Penjelasan dari surat Az-Zukhruf. Nih, pada ayat 9 surat Az-Zukhruf ini menyebut secara umum penciptaannya, yaitu langit dan bumi. Pada ayat ke-10 tadi merinci sebagian dari kehebatan ciptaannya itu sambil mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkarinya. Di ayat 11 tadi Allah SWT yang maha perkasa dan maha mengetahui itu yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk minuman kamu dan binatang serta pengairan tumbuh-tumbuhan, lalu kami hidupkan dengannya
yaitu dengan air itu. Daerah tandus yang mati yang sebelumnya tidak ditumbuhi pepohonan, seperti itulah Allah kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari dalam kubur dengan amat mudah. Dan di ayat 12 dan 13 masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah. Pada ayat tersebut diuraikan penciptaan segala macam pasangan. Ayat ini seolah-olah menyatakan Allah juga yang menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada ciptaannya yang tidak berpasang-pasangan, itu karena semua terdapat kekurangan dan hanya dapat mencapai kesempurnaan jika menemukan pasangannya. Hanya Allah sang pencipta itu yang Maha Esa tanpa pasangan. Selanjutnya ada surat Al-Ankabut ayat 17. Novi boleh dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan kembali. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, masih ingat nggak yang menyembah berhala-berhala itu di kisah Nabi siapa sih? Ada yang ingat nggak? Nabi Muhammad. Ibrahim. Jadi kita hanya menyembah Allah aja ya, nggak menyembah yang lain, nggak menyembah berhala-berhala, apalagi menyembah manusia, apalagi menyembah hewan nggak boleh ya. Iya, Ibu, dia Bu. Kak itu pinggiran susu. Pinggiran susu. Nih, Allah telah menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia itu sendiri, tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya itulah Tuhan yang sebenarnya. Lebih dari itu, ciptaan mereka yang berbentuk patung dan berhala itu menurut kepercayaan mereka sanggup memberi manfaat kepada mereka. Kemudian Ibrahim mencela dan mengecam mereka bahwa patung-patung itu sedikit pun tidak sanggup memberi rezeki kepada mereka. Jadi yang hanya bisa memberi rezeki itu hanya Allah doang ya. Patung-patung itu kan dia nggak hidup. Kalau sebenarnya dia bisa berpikir, sebenarnya patung-patung itu memang nggak bisa memberi apa-apa buat kehidupan dia gitu. Iya, Bu. Sebab rezeki itu adalah wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Karena itu dianjurkan kepada mereka supaya memohon rezeki dan mata pencarian itu hanya kepada Allah. Allah sajalah yang mendatangkan rezeki bagi manusia serta memberi nikmat kepada hambanya. Sesudah itu kepadanya lah manusia akan dikembalikan. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah." Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Itu maksudnya seperti apa, Ida? Ya, kalau orang yang nggak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, gimana sih Bu? Maksudnya Bu, orang yang nggak bersyukur sama manusia, tidak bersyukur sama Allah gitu Bu? Contohnya gimana sih yang nggak bersyukur sama manusia itu? Oh, udah ditolongin Bu, tapi nggak tahu terima kasih Bu, dikira kagak bantu gitu. Bener nggak Bu? Iya. Dan Allah pun marah tuh Bu, gitu sama orang yang gitu tuh Bu. Iya Bu. Dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan bahwa manusia harus bersikap syukur terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya.
Dan resep yang dijelaskan Rasulullah adalah manusia agar memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan. Karena hal tersebut akan mendorong manusia untuk lebih bersyukur. Jangan selalu lihat ke atas, tapi kita harus lihat ke bawah Juga. supaya kita bisa bersyukur atas pemberian dari Allah. Sehingga manusia lebih selamat memandang ke bawah dalam hal tersebut, sehingga terhindar dari sikap mengandai-andai yang menimbulkan manusia akan jauh dari syukur nikmat. Oke, selanjutnya kita mau bermain games. Games itu adalah menyusun ayat Al-Quran dan hadis tentang betapa syukurku kepadamu. Tadi udah dibagiin ya potongan ayatnya. Wes. Boleh disusun dulu di meja. Iya Bu, udah. Iya Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Udah. Kalau udah disusun, dicocokin di papan tulis. Dia surat apa, ditempel di depan. Iya Bu. Katil. Tara gitu. Sudah Bu. Ya udah nih, selesai. Kita periksa dulu ya. Surat Az-Zukhruf yang nempel siapa tadi? Kelompok 1 Bu, Hamidah Bu. Kita periksa dulu nih. Bener nggak? Wala in sa'altahum man khalaqa wal arda samawati la yaquluna khalaqahunna al azizul alim. Bener nggak? Benar. Tangan lo. Nah, hadis siapa yang nempel tadi? Aku. Benar Bu, sama saya. Aku. Kita periksa ya. Marilah. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Benar enggak? Benar. Benar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa beri kesimpulan? Wahyu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Bu, baik dalam nikmat yang sedikit maupun yang banyak. Baik di kala sempit maupun lapang, baik di kala sehat maupun sakit. Alhamdulillah. Benar gak Bu? Iya, benar. Oke, untuk pelajaran hari ini ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.